Ada orang menjual kue talam, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tuo onde-onde yo lamang? Mana tuo? Tuo onde-onde ketek lah uban. Lamang lah kadang babun kuyo yo daun. Masih babaduang yo daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Beker Subuhan Pekanbaru mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya silaturahmi nasional Beker Subuhan Indonesia yang pertama tanggal 5 sampai 6 Oktober di Kota Tasikmalaya dengan tema Persatuan Indonesia. Semoga sukses dan berkah. Beker Subuhan Pekanbaru, hijrah berjamaah istiqomah. Born to right to Jannah. Dari masjid kita jaga NKRI. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu ketua majelis taklim. Kalau suami ibu-ibu polisi masih dinas, tu ibu-ibu Bayangkara. Kalau ibu-ibu suaminya masih ASN belum pensiun, tu ibu-ibu PKK. Kalau ada ibu-ibu ilia mudik membawa buku, tunya pakai serah lepis, selendangnya lilian diliye, itu ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya disebut bundokan doang. Abang mangko ibu disebut bundokan doang. Lai tahu? Lai. Tuan. Itu lai menyimak kaji teman. Karena bundo kena mengandung. Pak Kapolsek, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati pernah di dalam rahim bundo kandung 9 bulan 10 hari. Begitu calon-calon pemimpin itu lahir, kapalonya nalaya dulu atau kakinya? Apa? Nah, kalau bayi ibu-ibu lahir, mana dulu lahir? Kaki atau kapalo? Apa cari orang rumah apa orang nak? Bang, kau tahu? Iya kan? Orang rumah awak orang nak tak bah dicari tu. Dan tak boleh tu orang rumah orang. Berdosa. Ya kan? Jadi orang rumah orang awak boleh dicari tak berdosa tu. Halal. Karena sudah kita nikahi. Mudah-mudahan untuk majelis taklim, penggerak PKK, penggerak posyandu, dan setiap kegiatan-kegiatan wanita yang positif di komplek kita ini, ya kan? Komplek kita ini rancak namanya. Aduh, Wirya Intan Permai. Walaupun rumahnya lebih gadang seketik dari sarang api, ya kan? Tapi namanya rancak. Sama rumah awak bu. Ambo rumahmu di Padang namanya rumah BTN. Bangunan tidak normal. Karena kamarnya ketek. Ada kawan lagi gak wapiti, nyobali rumah orang cek lain. Hanya cian, ketek je baru. Ya kan? Namun kita bersyukur. Kalau kita nak punya rumah, tentu kita mengontrak setarui. Mengontrak rumah kau sampai balik tahun dulu, dia naik antarui sewa. Tak tahunya bahasa naik gaji nak naik. Itulah orang nak punya rumah kontrak. Kalau tak ditambahnya ada sedul anaknya ke pulang. Ada saya anaknya ke pulang dari rantau nak kemoni rumah. Ya kan? Itulah orang-orang nan mengontrakan roh. Jadi bersyukurlah ibu-ibu, bapak-bapak nan berumah di Wirya Intan Permai ini. Mungkin selama kita hidup, kita tidak akan menyewa rumah lagi. Ya kan? Baca rohnya, bahasa bisa kita berumah kau tarui Pak Ustaz. Tidak kena lelang, tidak kena sita, jangan berutang.
Ikut sadonya bautang rice cooker, bautang blender, bautang mixer, bautang, ya kan? Laki bautangnya, nah ada nan kes je. Asalnya akhirnya SK tengadai, ya kan? Itu tidak selamat kita. Jadi bagaimana caranya? Biarlah kita tidak memiliki sesuatu daripada kita terlilit utang. Lain terangnya ada ibu dan wajib tau. Itu. Benda payah sih ibu mengundang kemari. Ya kan? Utang itu sekarang berbunga. Ya tidak? Berbunga itu riba. Sampai mati kita makan riba. Ya kan? Kalau mau wali atau bekas lah 10 tahun dan itu kaki sejawabannya. Ya kan? Awak ada telili utang. Berjuta kenangan auto bekas. Tapi kalau auto baru kredit itu berjuta tiap bulan. Itu bedanya. Semua yang kredit itu berbahaya selain dari riba. Apa? Kenapa jalan kerap macet? Karena auto banyak. Bapak kau banyak auto dek bautang kredit nyopindahan dek orang ke haji kredit macet lo haji kau. Jadi asal nama kredit macet. Makanya kok kalau ini kok kalau suami jangan kredit langsung saya cash, ya kan? Ini cash itu bagaimana? Tidak ada melalui pacaran, tidak ada melalui pertunangan. Begitu kita itu diskusi cocok, ya kan? Langsung menikah. Kita tidak berdosa kemana pergi. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anaknya di rumah tangga. Kenapa? Ibu-ibu kolim papeh rumah nanggadang, ube jarih palaredamam, sidingin tanpa di kapalo, kaundong-undong ke Madinah, ke payung panji ke Sarugo, ambam puru anduang bunian, kurang duduk jesukatan, panjang jo fakir miskin, paibo jo anak dagang. Apa tandanya? Sebelum bapak-bapak ini hadir di panggung ini, di kursi, itu sudah dibagikan snack untuk dimakan. Alah makan pak? Biar mau pantun nici. Tali kayu panjang 9, orang memancing teh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air nasihatlah tangan, makanlah kue nan taedang. Jangan di pasiraan saroknya. Jadi pelihara kebersihan. Baiko bapak-bapak panitia ko meminta kamu untuk penggalangan dana untuk rumah ibadah di komplek awak. Jadi kue yang dimakan tadi harus bayimpak awak. Yang memakan kue zaman namuat, ya kan? Baiko bayimpak untuk kesejahteraan rumah ibadah kita. Kenapa begitu Pak Ustadz, ibu-ibu dan bapak-bapak? Karena Nabi yang kita baca sejarahnya pada malam ini, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemurah, tidak kikir. Ya kan? Kita baca sedikit sejarah Nabi mengenai kepemurahan ini. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu sesudah salat subuh, lalulah ke rumah orang kaya. Orang kaya ini banyak binatang ternaknya, Pak. Maka dikasihlah Nabi 100 pasang kambing. 100 pasang berarti cie jantan, cie tino. Ya kan? Jadi apa kata Nabi? Kalau sebanyak kau kambing untuk walo lombo balik. Daripada saya susah, lebih baik saya bagi-bagi pula. Dalam perjalanan dibagi pula oleh Nabi kambing-kambing itu kepada orang lain.
Akhirnya tinggal 1 ekor saja yang jantan yang paling besar. Ya kan? Tu baru rumah-rumah, cie je tinggal lain. 99 lainnya sedekah lo orang. Amara Nabi itu pemurahnya tu Pak. Kalau Muhammad nang kini Pak, jalan ke tak infak tu hanya cali tu. Lah tercabui binti 100 ini nyo. Habis ko beli rokok je ada. Hanya tukar 10.000 jadi. Tu Pak. Ikolah penyakitnya Muhammad kini nan perokok. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Jadi yang 1 ekor itu beliau sembelih. Itulah jalan kota infak bu. Jom pura-pura lalok saya. Isi plastik 7 piti. Kalau nak ada cincin juga lang buka. Karena ini untuk kepentingan musalah jalan mau nak masuk lah kalau tu boleh jalan betul boleh. Berapa 2.000? 2.000 payah sudah musalah. Nama nanti ambil nangadang tu masuk nanti ke plastik tu. Ya kan sebab Allah tak pilih-pilih apa yang akan diberikannya kepada kita. Ambil saja para siang pukul 2 Pak. Sampai kini macam-macam makanan anda mau makan. Saya katakan bawa singkuk kue ibu-ibu Pak. Kece ambo, ya kan? Itu ada saka juga dulu kue itu. Kira dalam 30 juga kira. Nah. Ya kan? Lama kue ibu-ibu. Pakai 30 juga. Nah. Ada orang takut Pak. 30 itu tinggi kolesterolnya. Dan tinggi kolesterol itu kalau awak membaik. Ya kan? Asal pera itu makan sana. Ya kan? Nah. Kalau awak dibayi kue itu, ayo tu kolesterol lah. Nah. Jadi disembelih kambing tadi, dibersihkan. Kemudian dibumbu oleh Ibu Aisyah. Nabi pergi salat duha. Ibu Aisyah tu Pak, hebat sekali memasak gulai kambing. Bau sawali ngewawangin, ya kan? Orang zikir terpengaruhnya. Orang zikir di masjid kami itu Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bau dia gulai kambing Ibu Aisyah kami itu kita orang zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga tetangga-tetangga di sebelah membawa piring untuk minta gulai. Tinggal segulai kambing itu sepotong lagi. Di kampung Ambo di baso sasai namono. Kuahnya lagi 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamat engkau wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Jadi Nabi memanggil istrinya Ibu Aisyah itu Pak Humairah. Karena kulitnya kuning kemerah-merahan. Apa kalau hitam ini jenis Humairah lo dia tahu. Imbau sekalian. Ini kamu. Iya kan? Kau ini hitam Humairah lo dia tahu. Tak sesuai dia. Allah masak gulai kambing. Dia Allah Rasulullah. Tapi yang mau minta maaf Rasulullah. Kenapa harus minta maaf? Karena harumnya gulai kita itu. Banyak tetangga minta ya Rasulullah. Tinggal 1 potong aja lagi. Dan kuahnya 2 sendok. Nyuri-uri dek Nabi pembuang istrinya. Sadaqah benar engkau. Benar engkau wahai istriku. Nan diagihan kau orang tu menuntuk awak dia. Nan sapotong tu kita makan KWC lo besoknya setengah tu. Tak sadonya jadi gizi no. Ampasnya KWC paynya. Tapi yang diberikan kepada orang itu untuk kita di akhirat. Ya kan? Ini Nabi. Kalau Muhammad nang kini tu bu, lanjut bagi-bagi segulai kambing kau dek bininya, nyo lo memakan le, nyo sipak kancah tu.
Bagi-bagi segulai ke orang malu dapet lah. Ya kan? Atur Rasulullah. Pemurah. Ya kan? Kaum muslimin, apa di masalah ibu-ibu ini yang kurang pas saya lihat? Tempat beruduknya sedikit. WC untuk buang air kecil sedikit. Jadi kalau orang sambut tersasak ke jamban, takang urik lianya menunggu orang di dalam. Harus ditambah jumlah WC tempat beruduk. Dan itu membutuhkan dana. Di sini lah ibu-ibu majelis taklim kan ada lagunya itu. Ya dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, dana. Jadi apa saja perlu dana. Rumah ibadah juga begitu. Jadi dengan keterangan saya ini salah satu sifat Rasulullah yang malam ini kita membaca sejarahnya, kita harus pemurah, jangan kikir. Kalau bahasa Minangnya kikir itu apa? Sebeli, alai. Ceke, alai. Jaguang, alai. Kikir. Jadi kalau di Baso di Kampung Ambo, kikir itu ditukar dengan kikie. Ya. Nan kikie kalau itu apa? Turang tukang cok itu di bengkejo tu. Kikie itu ada masih boleh sebanyawa. Kasih orang lain nyogosoh sampai licin dan inyo aja nusa. Ya kan? Nyo menerima senana muat. Mengeluar tak muat. Atau orang kikir. Maka kalau ingin bersama Rasulullah di dalam surga nanti, jadilah kita orang pemurah. Jangan jadi orang kikir. Nah, ini ada cerita bapak-bapak ibu-ibu. Ada anak orang kulit hitam di Amerika. Namanya Howard Kelly. Dia sudah matang beragama Islam. Tapi malangnya ketika dia umur 10 tahun, ayah dan ibunya keburu meninggal. Dan itu jaraknya 10 menit. Apa kata ibu dan ayahnya kepadanya? Howard Kelly, rasanya ayah sakit, mungkin tak akan lama lagi. Kalau saya tidak ada lagi dengan ibumu, kamu harus bekerja keras ya nak. Tidak boleh minta-minta. Orang yang suka minta-minta akan hadir di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Jadi dalam itu Pak, kalau ada tangan, ada ilmu, ada kaki, bau sawo awak, jo tangan awak tu mencari nafkah aja minta-minta. Orang minta-minta itu Pak, wajahnya ini nanti akhirat tidak pakai daging, tulang saya. Sadang kurus di dunia apa banyak orang tanya Pak. Ang kurus itu nampikin. Kurang kurus masih ada dagingnya Pak. Nah, jadi orang minta-minta itu Pak, tidak orang miskin saja. Ada minta proyek, minta pangkai, ya kan? Nah, minta dukungan. Kedukungannya lah kadang tidak tahu dah. Mohon doa dan dukungan. Kalau doa jadi jalan nambah dukung wah. Iya kan? Jadi jangan minta hidup ini. Berusaha kita. Iya kan? Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Kalau untuk makannya itu ada untuk setahun kecil ya. Lah habis bahan makanan itu setahun, orang lima menerimanya kerajo le umur 10 tahun. Jadi tukang basuh piring di rumah makan alun picayur. Untuk jadi tukang parkir di pasar alun picayur.
perutnya lapar. Bagaimana ini? Dia bermohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya meminta, ya Allah, daripada saya mencuri, kan apa. Setelah itu saya akan berusaha, ya Allah. Nampaklah dinyo kadai ada orang menjual bakwan, ada orang menjual kue mangkuk, ada orang menjual apa namanya leh, onde-onde, ada orang menjual kue talam, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, mana tuh onde-onde yo lamang? Mana tuh? Tuh onde-onde ketek lah uban. Lamang lah kadang babun kuyo yo daun. Masih bawa doang yo daun. Jadi kaum muslimin nampak olehnya kedai. Kedai itu tak ada orang di kedai. Diketuk pintu. Keluarlah anak perempuan kira-kira umur 8 tahun. Apa kata anak perempuan itu? Apa yang bisa saya bantu, bang? Sebenarnya Ewer Kelly ini ingin minta kue, tapi teringat dia pasal ibunya. Kalau minta-minta, indak badagia muko dia kira nanti. Berbohong dia. Dia udah salah tadi mah, salah ketuk pintu. Tapi anak kecil itu arif. Apa katanya? Bang, abang jangan berbohong, jawab. Awak cari muka abang pucik, lutut abang marete, abang apa kan? Jadi dalam hidup ini yang perlu kita arif. Ambo kalau saya wirid, ada orang mencelik-celik jambak, ambo berhenti jelek. Jujur orang, berhenti jambak. Tandolah panjanglah kaji itulah bosan yang menengah. Janji celik janda. Kang hari jangan celik. Nyawagilah de anak tu susu kambing ange, jo roti bakar. Kini dijual orang roti bakar tu sandwich. Pakai sayur, pakai talua. Barabalinya ke dia. Pada piti tak ada ke dah. Dia orang ke mengalih matanya. Tak membali abang lah. Ini rezeki dari Allah. Kalau abang belum makan ke sini aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena nasibnya baik orang kali ini, selagi tak 10 kali dia ke sini, Pak. Sudah tu dapat dia ibu angkat. Ibu angkat itu kaya dan baik. Ya kan? Dilanjutkanlah sekolah akhir kali ini dari SD sampai SMP sampai SMA ke perguruan tinggi di fakultas kedokteran. Akhirnya dia jadi dokter dan mengambil spesialis menjadi dokter ahli penyakit dalam. Anak yang memberi dia kue tadi itu sudah gadis, sudah besar pula dia, sudah jadi anak gadis. Tapi malang nasibnya. Bagaimana? Dia kena kanker payudara. Ya kan? Sudah sekian lama berobat, tidak ada angsuran untuk membaik. Akhirnya dirujuk ke kota, ke rumah sakit kanker. Yang direkturnya Dr. Hewer Kelly. Anak yatim 16 tahun yang lalu yang diberi makannya. Melihat surat rujukan, menangis Ewer Kelly ini. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu yang pemurah, ya Allah, kepada anak yatim. Anak yatim itu engkau tahu, ya Allah, itu saya. Penyakitnya berat ini, ya Allah, sudah stadium 4. Saya mohon, ya Allah, sembuhkan anak ini. Maka Ewer Kelly ini dokter taat, Bu. Dia tidak minta uang jaminan. Ya kan? Dirawat saja anak itu. Jadi kalau ada ibu dokter yang mendengar pengajian ini, jangan minta-minta uang jaminan kepada pasien.
Kalau tidak dia bayar, Bapak Ustaz, relakan saja. Nanti akan diganti oleh Allah dengan cara lain. Akhirnya dokter namanya tidak cuitu lah Pak. Kalau baru be, awak kayaknya lagai sepuan bawa. Nyotanya para orang anak Pak. Di mana kerja aja. Kalau di kitchen anak awak kan tinggi-tinggi pangkai. Atau nyuagi ube sababan apa sampai tahun tak boleh berhenti bukan ube. Kan? Jadi awak beli ube taruh karena dia tahu bahasa anak awak ada kayu Pak. Di situ ada dokter situ. Kalau ada ubah lah perangai kalian lain. Itu tengkulak namanya. Tidak menolong orang lah, tapi menggolong. Iya kan? Yang memberi ilmu itu Allah. Banyak dokter pada itu gini Pak. Dia tanya anak orang lima kerja lu. Orang kau anak mus itu kerja. Taruh orang tu berubah. Itu suatu penipuan. Nyokarati nanti di Allah. Jadi lah. Ya kan? Kali ini enggak. Dia mengobat karena Allah saja. Akhirnya anak gadis yang memberinya makan 16 tahun yang lalu itu sembuh. Selama 5 bulan sembuh total. Ketika mau bayar dia nangis Pak. Dengan apa dibayar? Orang tua sudah bangkrut. Kedai dan rumah sudah dijual, nggak ada lagi. Nangis dia. Sedang dia nangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan nangis. Ternyata kamu lupa dengan saya. Saya tidak lupa dengan Mudi. Saya adalah Hewarkeli, anak yatim 16 tahun yang lalu yang selalu engkau beri makan dengan izin Allah dengan roti bakar dan susu kambing. Maka sekarang engkau dibalas oleh Allah. Kamu tidak bayar lagi, pulang lagi. Tidak membayar oleh jadi Pak. Sekadang tu biayanya tidak membayar. Anaknya lagi dulu susu kambing roti. Aku tak penyudahan masalah. Lepas tak ada ibu dong. Mangko jangan nulik mengeluar. Lebih-lebih nanti tinggal siko. Kalau mau ada lama saji mau kamu lagi empat. Mengalu siko mau tinggal empat mau. Mensaji mau sedang membangun lo gini tu. Di Pagadang, baru tu orangnya lebih pensiun. Ketika dulunya salat disajikan tu. Kini lah pensiun, tak temui lain. Apa Pagadang? Babuai ornamennya serupa di Madinah Pak. Kalau apa lah Pak Haji umrah copak bayangan sama itu. Itu kami kini sedang menunggu kacau tabah dan baragi-ragi itu untuk kacaunya. Nah sudah dia kacau itu nanti dibuka dindingnya nanti dalam lah. Maka masjid itu akan menjadi lebar 24 kali 24. Ornamennya sama dengan Masjid Nabawi di Madinah. Insya-Allah itu deh. Pak Mak. Mas sekali kalau salat juga tu. Untuk buang air itu susah. Ini bapak-bapak itu ya. Iya kan? Ini. Jadi bapak pengurus masjid, jamaah, bapak RW, bapak RT harus giat membangunkan jamaah. Allah akan mengganti bukan dengan pahala saja. Uang yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah kembali. Ba'a ceritanya menjadi anak gadis nala sehat tadi ustaznya tidak membayar dong. Sampai sini salah tamat ceritanya. Anu lain. Ada sambungannya. Nampak ceritaan? Tak ada. Kira setelahnya sehatnya dek muda baru. Cepat pulihnya. Ternyata dilihat oleh Hewarkeli. Tak tanggung rancaknya anak gadis itu. Tak ada di simpang 3 orang gadis rancak itu. Karena hati dokter kena jadi kenya. Dokter kode orang taatnya tak mau pacaran lah Pak. Pacaran ko Pak, habis waktu tu dia. Sama je kredit Honda 5 tahun. Ya kan? Sudah sekolah bolu, cari kerja bolu, bagaji yang bolu. Lah dinginnya nasi ko.
Jadi langsung dilamarnya untuk jadi istrinya. Dia lamar dengan bahasa Inggris karena dia orang Amerika. Tidak dapat dia mau bahasa Inggris. Amma bahasa Inggris itu dulu saya dapatnya yes no itu saja. Kita pindahan ke bahasa Padang inyo melamar ko lenda lah. Akatoy workeli ko melamar anak gadis itu balabuh kapa di muaro sari muatan buah kopi menompang pulau toke cangke kapan datang dari Padang dari Matoa Samulonyo kinilah jatuh ke dalam hati tapuk ko indah adik balik alamnya udah cinta seorang yuk kanai nantinya bu. Akhirnya bertanya mau ke ibu-ibu boleh nandakik ke salah ya kan kalian sudah sakit bare lah sehat diubek dek dokter indak membayi kini nyolamar untuk bininya kalian tolak atau terima itu ya kan kalau ditolak tu memutahan cindu durian lah ya kan nyo tarimo di anak gadis ko nyo wale lo nyo pantunnya bahasa Inggris lah ndak dapat di den kita pindahan ke bahasa Minang kapal ketek di Lampung Domba kapal mendatang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang pandai mana abang menembak indak dia peluru karena sawalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang nyata baju bahasa Indonesia hatiku dalam hatimu ya kan akhirnya menikah orang ini begitulah balasan Allah kepada orang yang sudah dapat suami dokter ya kan karena tilanya kawak ketika awak lagi ubek tidak membayar ada ayatnya yang menerangkan serupa itu tu Ustaz ada man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan pinjaman Allah itu dengan pengganti yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Jadi kalau kita tidak mau bisa saja rezeki yang lapang disempitkan Allah. Sawit lain rancaknya daunnya, tapi tidak mau berbunga, tidak mau berbuah. Kadang lain di mukanya tiap pagi, tapi orang tidak mau belanja. Ya kan? Kadang nasi di muka sambal lain lama, pila ngau hijau, saya nak berkunjung ke sini. Orang tidak ada. Ya kan? Ini namanya istidraj. Ya kan? Allah itu bisa saja menyuruh hambanya untuk apa-apa saja. Itulah Allah. Maka jadilah kita orang yang pemurah. Itulah salah satunya, ya kan, sifat Rasulullah. Sabinggu sudah tumbuh laba bunyi seorang tunggal ala nikah warkeli itu janak gadis. Kemudian para jemaah dekat rumahnya ada pesantren tu alun siap nyo sudah hamba dua suami istri. Aku masalah aku lain tak suami istri saya berdua dah. Seluruh jamaah ya kan, mudah-mudahan jamaah geria intan pernah menjadi penghuni surga semuanya.
Karena apa? Kalau lain namuh meniru Nabi. Apa itu? Tidak segan-segan membagi hartanya untuk jalan Allah. Kenapa? Allah boleh kita memakai harta sesuai kebutuhan. Ya kan? Tapi yang saya lihat ini banyak ibu-ibu muda. Ya kan? Banyak kebutuhan lagi kan? Anak ke kuliah, kemudianlah kerajonya awak ke menantu. Tapi kalau ada ibu-ibu yang telah umur 72 seperti saya ini, bermenantu sudah selesai, anak sudah dapat kerja semua, ya kan? Ada ibu bagalang ameh seratu ameh, sekadang pelat becak, ya kan? Agih saya ke musalah, musalah ni, capek siapnya. Sekarang bapak-bapak orang merampas ini pak sudah tambah kejam. Kalau dulu rampok nyo peciin tangan awak. Kalau kini pak nyo pakai pisau tajam. Jadi ada di TV nyo potong setangan orang yang mengalami itu. Iya kan? Dipotong dengan pisau tajam, nyo larian tangan yang pakai galang. Iko galang nyo lihat tangan ko yang gitu kan nyol. Ini bapak-bapak. Iya kan? Ada. Iya kan? Jadi ibu-ibu yang menabung dengan emas jangan berbentuk gelang, jangan berbentuk cincin. Ameh murni di Bali gak sokat ni tiga-tiga ameh kok sah garam kok marala. Atau disimpan tak nampak dia. Kalau dipakai galang pak, ambo tu galang bosnya Datuk Marajo golden stick tu galang. Tidak pernah bawa tungkik itu Pak. Kalau dia bawa tungkik sepanjang kau Pak awarame. Itu tidak aman membawa jalan. Mau tinggal tarui. Tadi lah ditanya orang lalu saja al-falah. Ma tungkik me itu je. Tak ada orang Malaysia banyak gini je. Dia tidak pernah bawa. Jadi ibu-ibu kalau pai barale yang pakai galang ameh yo, pakai segala kawahan hitam ke. Tadi orang meliam tu. Ya kan? Tadi. Sedangkan imitasi saya dipakai bu. Ada orang yang tak tahu maksud itu imitasi. Dia rampok ya. Ya kan? Apalagi emas yang asli. Kaum muslimin beberapa hari lalu 5 hari lalu mau mengaji di Sorolangun. Sorolangun itu nyobawa ke pedalaman. Nama desanya Marukam. Jadi orang melawan Belanda dulu di sana dengan duri rukam. Marukam nama desanya. Di sana orang menambang emas. Itu sehari itu bisa dapat 0,5 kilo pak. Ya kan? Tapi tidak tanggung lah diseo alat berat. Ya kan? Diseo alat berat. Maka saya lihat rumah orang di sana bagus-bagus dan cantik-cantik. Tapi saya tanya, ada tidak orang yang nambang emas ini yang tidak mengacuhkan azan? Saya bilang, ada pak. Dia sibuk, dia dapat jomeh tu, azan orang tak teranggarnya. Di kampung ambo di Waso tu di Canduang tu guys, ya kan? Itu orang membajak kan yo kabau pak, membajak sejak pagi yo kabau. Atau zuhur orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ke tagak, nak nyelo bajak leh. Bertanya tuannya menyelakang kau bang ke tagak bang. Dia terangkan ada orang azan. Kesalat orang aden malu salat dengan kabau macam. Waang salat kerana orang manusia. Jadi kalau lah azan orang tu tanda waktu salat masuk. Waang salat pai bau dua sudah tahu minum kopi. Ambo bisa makan rumput juga kubang. Lalap pelo pandai ambo je. Sudah waang salat, sudah minum kopi, ambo selesai berkubang. Membajak awak balik melaki sore je. Kira-kira layan buah orang tadi.
Bana kabo atau salah? Bana. Tapi orang majak aku nak muat. Sawas ketik saya taruh sana. Tambahnya dia nak lo salat. Alai semua orang dia nama kecik kabo. Jadi kalau orang tak acuh dengan panggilan Allah, ketika Allah memanggil salat, sama jo. Suara azan itu bu, suara manusia. Tapi batinnya panggilan Allah. Panggilannya indah. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Ya kan? Kalau orang salat sudah terpegang di tangannya kunci surga. Kemudian infak sedekah, itulah yang sangat dirindukan oleh orang yang mati kafir, dia kikir. Ya kan? Ketika dia akan mati, apa katanya kepada Allah? Ya Allah, baiklah mau matian, hidup mau gak 2 bulan lain. Kamangawa angin Allah. Indah ingin salat, dia tidak ingin ke Mekah naik haji, tidak ingin umrah. Apa katanya? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Tundalah kematian saya akan bersedekah ya Allah. Seluruh harta saya akan saya sedekahkan. Jadi orang kafir mau mati tak minta ditunda kematiannya, yang bukan untuk salat, yang minta hidup kali itu untuk sadar. Akhirnya awak orang Islam. Ada masalah awak alun samparono, paralu dana, ya kan? Dan kita tinggal di sini. Satu-satunya salat berjemaah hanya di musala kita itu yang dekat dari rumah kita, ya kan? Ini butuh perhatian kita bersama. Bapak Ibu yang telah mengeluarkan infak terbaiknya malam ini untuk musala, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang tidak bisa dihitung, menjadi lebih banyak harta bapak-bapak dan ibu-ibu dari masa-masa yang berlalu. Kedua, cukup 3 saja Pak. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad yang akan kita tiru apa? Beliau